Gue punya kabar baik buat peradaban umat manusia karena akhirnya orang-orang Amerika itu bisa makan sop pakai nasi. Ya, jadi mereka baru tahu sop bisa dimakan pakai nasi. Iya, gitu. Brothy rice. I saw the trend everywhere. Tapi masalahnya mereka itu mengidentifikasikannya sebagai sesuatu yang baru. Mereka menyebutnya sebagai nasi kaldu, brothy rice. Nasi ada kaldunya. Ya, begitu. What? Jadi baru-baru ini buat kalian yang nggak tahu, banyak banget orang-orang Amerika itu di TikTok mamerin sebuah tren yang mereka sebut dengan brothy rice, nasi kaldu. Apa itu nasi kaldu? Nasi kaldu adalah makanan yang dimana mereka memadukan kuah sama nasi. Lu pada 1 juta subscriber gua dengerin istilah itu kayak, apa sih? Lu pasti bakal kayak, ya terus apa no? Ya memang terus apa? Itu yang menjadi pertanyaan gue ya, terus apa? Karena nyatanya memang orang-orang Amerika ini baru bener-bener nemuin metode makan yang dimana nasi itu bisa dikasih kuah. Ya gitu, brothy rice. Brothy rice. I saw the trend everywhere, and as an Asian, I have never had brothy rice before. You're Asian? Huh? You're not Asian, man. If you're Asian, you know what is brothy rice. What a great idea to mix broth and rice together. I'm here with my Thai coconut soup and my side of rice. Gue sedih banget pas dia bilang a great idea, sebuah ide yang keren banget untuk mencampurkan sup ke nasi. What? Lu selama ratusan tahun orang Amerika masa nggak pernah sih nyampurin kuah ke nasi? Aneh banget dah. So I just took the rice, dipped it in the soup, and we have some brothy rice. Dia rempah-rempah kita dijajah dipakai buat apa sih? Buat ini doang ya, ngawatin daging doang ya? Masa sih kagak pernah diiseng, dicobain, dicemplungin kemana gitu kan? Ke tungku-tungku lu gitu kan, kemana gitu? Tuh rempah-rempah kemana sih aslinya? Hey, masa lu pas invasi kemana-mana kagak cobain gitu? Kok ini orang bikin makanan enak banget gitu loh. Nih nenek moyang lu pada balik lagi makan fish and chip apa gimana sih? I have never had this before. It is the best thing I've ever had in my life. Shout out to the person who invented the brothy rice. Life changed. Gak diciptakan! Itu tidak diciptakan! Itu tidak diciptakan. Emang begitu? Gimana sih? Nenek-nenek mana yang nyiptain cara makan nasi pakai kuah? Semua nenek-nenek di Asia. Aneh banget anjir. Ya tapi turut bersuka cita juga lah lu akhirnya bisa tahu bahwa makan sop itu pakai nasi dan enak gitu ya. Tapi it's not a thing. Gimana ya, maksud gue tuh gini loh problemnya ya. Jadi mereka itu namain itu metode makan gitu loh, ngerti gak lo? Jadi kayak sebuah penemuan, bahkan bukan metode, seperti kayak dishes baru gitu loh, brothy rice. Meanwhile kita Indonesia, apalagi saudara-saudara kita Southeast Asian, hell bahkan gue yakin Asia Timur atau seluruh Asia bahkan nggak pernah ada nama nasi kasih kuah sesuatu ya kalau nggak sop soto kan. Kalau di Indonesia, kalau di sana ya lu pesan apa gitu. Gue yakin lah kayak contoh di Jepang gue pernah makan tuh yang ocha pakai nasi gitu kan, ocha gohan apa sih gue lupa namanya tuh. Ya nasi kasih itu, nggak yang gimana-gimana. Bahkan selama ini kan miso siru juga makannya pakai nasi biasa aja di Jepang juga. Soto Kudus, soto Kudus, soto Lamongan, soto Surabaya, soto Banjar. Banyak yang udah default abang ya kan, mau dipisah apa enggak gitu kan. Enggak bang, aku maunya brothy rice. Lu bilang ke abangnya brothy rice, apa enggak disiram kuah lu ngomong begitu? Campur apa pisah? Enggak, brothy rice campur apa pisah, that's it. Ujung-ujungnya nasinya ketemu sama kuahnya. Listen here, Lockie. They right here. Kayaknya itu bukan brothy rice, bukan sop. Itu kayak, sop gue nyisa nih, gue kasih nasi. Apa? You not inventing something or finding miracle. It's just how it is, man. Oh, makanan gue nyisa nih berkuah, tambah nasi. I don't know what it's called. I don't want to culturally appropriate. They calling it brothy rice and saying that. Makin geli gue pas dia ngomong brothy rice, brothy. I just know it's deliciosos. Apakah mereka secara kolektif sengaja nge-rage baiting Asian like for real? Nasi kasih kuah, it's not a new thing. It's common sense, I guess. Rice is also not a new thing di West gitu. Kayak udah pada banyak orang makan nasi di sana juga kayak what? Y'all the folks on this app, y'all be in y'all bag.
Bro, imagine orang-orang ini nemu soto tangkar terus dicampur pakai nasi, meledak kali palanya. Soto tangkar enak banget tuh kan, kuahnya juga, dagingnya, jeroannya gitu kan, kasih sambal, kasih kecap, emping gak roti rice. So I'm addicted to this, not in a literal medical sense, but I don't think I could live without it. It's very convenient. Aduh, kan? What is that? Seperti yang gue tadi ceritain, mereka tuh kayak nemu fusion gitu, kayak nemu jurus baru dan kayak nemu kombinasi makanan baru gitu, sehingga banyak yang nyoba, banyak yang pengen gitu ya, nggak apa-apa gitu, bahkan ada yang berusaha untuk ngebuat gitu ya. Tapi roti rice itu yang lu bikin tuh kayak set food gitu loh jatuhnya. Sop, soto, kuah-kuahan lainnya it's supposed to be colorful, looks good, bukan cuman kaldu mecin sama lu siram ayam lu taruh oven gitu. Kayak tadi, where is that food, man? Kayaknya lebih murah beli soto depan dah, dan lebih enak gue yakin daripada itu kuah ape. Coba gue yakin tuh kuah dia bikin bener-bener kayak air, garam, mecin, kaldu, super sad, man. Beli soto apa sih? Oh my god, nafsu makan gue hilang. Coba deh, ini sumpah. Lu kasih video gue, please lakuin. Lu kasih video gue ke mak lu, ke nenek lu, ke tante lu, ke oma, ya. Terus kasih lihat nih ada orang bikin soto gitu. Menurut mama, menurut oma, menurut tante enak nggak gitu? Bener nggak cara bikinnya? Lu kasih lihat tuh video gue yang tadi itu. Terus lu rekam reaksinya. Mereka kayak apaan tuh? Kayak kesel gitu ya. Kalau misalnya udah almarhum gitu ya, rest in peace gitu, pasti arwahnya nggak tenang anjing ngeliat kalau anaknya makan kayak begini. Yang bener aja ini apa? Soups to help you live to 100. Kan mulai di apa ya, kayak Asian things di mitikisasi apa istilahnya ya, kayak tiba-tiba jadi sup hidup 100 tahun lah, jadi awet muda lah, dan lain-lain lah. Padahal cuman kuah dimsum lu goreng sama kasih sawi sama daun bawang gitu. Today we're making the viral brothy rice, a centuries-old restorative soup. Restoratif? Hah? With roots in both Chinese and Spanish kitchens. It starts with a healing ginger garlic broth, then gently sauteed bok choy in dumplings. Bok choy-nya digoreng duluan lagi. Mak gue sih ngamuk ya. Mana-mana pok choy sawi itu pas udah mau mateng. Kalau nggak layu banget, layu. Soup has always been true longevity. Kuah ape. Bawangnya kagak hancur, jahenya masih ngebentuk begitu, kuah ape. Nenek gue liatnya suruh berhenti, suruh uninstall TikTok gue kalau nenek gue ngeliat kayak begitu. Nenek gue lagi sakit, bangun lagi, masakin yang bener buat gue. Itu bawangnya kagak hancur, gede banget gue liatnya. Gue juga gak jago masak, cuman masa sih? Kishimoto. Food, I share a recipe every single week, so grab a ladle and follow for more. Kuah kasih chili oil doang. Melada. Mana enak. Wah, sumpah ini orang-orang yang suka brotibot di TikTok sampai jadi tren dan banyak yang bikin ya. Terus tiba-tiba mereka ke Indonesia, mereka makan soto, makan tongseng, makan sop gitu. Pecah itu lidahnya. Langsung bingung, kok bisa rasa sekaya ini? Ini seru gak sih kalau pemerintah bergerak dan langsung cepat melakukan sesuatu gitu, mumpung ada momentum. Gak usah lah, kita lanjut aja dulu. Yuk. You've seen brothy rice all over your feed, but we're taking it to the next level. Forget the chicken, we're doing caramelized steak. Udah, cukup. Gue sih merasa cukup. Gue sih merasa sudah cukup. Udah cukup. Gue belum makan malam. Jangan sampai gue jadi gak bisa makan malam. Dan lebih parahnya gue jadi makin gak bisa makan malam karena ternyata soto atau tongseng atau apapun yang di sini tutup karena gue pengen balas dendam karena visual gue terganggu. What the hell is that? Kayaknya orang bule tuh ada stew, tau gak sih? Stew gitu loh. Kayak kuahan juga gitu. Kayak mereka makan pakai roti atau pakai apa gitu kan, dicolek-colek juga ya ke kuahnya. Kayak I don't think it's really new things. And stop making bloody rice. Learn how to make soto. Learn how to make tongseng, cuy. Learn how to make soto Betawi. Soto Betawi pakai kuah susu, bro. Itu bule-bule nangis makan gituan, pingsan di tempat itu makan soto Betawi asli dah. Bule dikasih ngirup soto seger doang juga udah nangis itu. Ada soto seger kan, takutnya kan soto Betawi terlalu apa ya, terlalu kompleks lah rasanya gituan buat bule. Soto seger deh, tau kan soto seger tuh yang cuman mirip broti rice itu kecil, ukurannya juga kan ada nasi di dalam gitu kan. Gue lapar lagi diceritain beginian. Dia baru nyium aromanya tuh, baru kuah, geletak meninggal. I'm not really mad, I'm just sebel. Gue gak merasa budaya gue atau gimana dianeh-anehin sama mereka. Ya kelihatan lah mereka baru nemuin dan berupaya untuk remake atau apapun. Cuman sayang banget mereka nge-remake-nya dengan cara yang, ngerti gak sih lo? Jadi problemnya adalah mereka instead of beli soto, mereka berusaha untuk bikin broti rice, ngerti gak lo? Kayak it's not that complex bro, it's just lu bikin dish line dulu namanya soto, tongseng, terus lu tambah nasi, selesai. You don't need to
put rice terus dikasih kaldu, ngerti gak sih? Jangan dedicatedin itu, jadi kayak kacau gitu loh. Lu sendiri juga jadi ngaco gitu loh. Tapi apakah dilarang ya? Enggak, suka-suka lu, cuman sayang aja gitu. Suka kayak cara menganalisa mereka kok aneh gitu TikTok ini. Bahkan jadi tren loh, dan banyak banget. Lu liatin deh bro rice di TikTok, lu kayak hah apa sih gitu loh. Kok cara masaknya gini, kok digituin gitu loh. Terus saudara-saudara kita, orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura, orang Vietnam ngeliatin kayak gini, orang Asia Timur lainnya, orang Cina, orang Jepang, orang Taiwan ngeliat ini kayak kenapa sih? But again ya, selamat datang di kultur makan nasi dikasih kuah. Ya nasi dikasih kuah. Lu masak yang lain, yang mau kuah, bukan digabung, terpisah itu. Nasinya sendiri, masaknya sendiri. Nanti baru dicampur atau dipisah. Suka-suka lu dah. Ya bodo amat lah, itu cara makan lu, suka-suka lu mau ngolah bahan makanan lu mau kayak gimana, mau jadi broad, bread, sop soto, broti rice. Karena ujung-ujungnya sama aja gitu. Toh kita juga sangat-sangat tidak makan dengan cara mereka. Kalau kalian tahu McDonald itu nggak jual ayam ya, harusnya jual burger. Dan burger pun harusnya nggak pakai saus ya, lu makan gitu aja. Nggak ada saus pedes di Amerika deh, saus kecap itu pun bukan kecap manis tapi tomat, saus tomat. Gue nggak nyangka gue bikin video ini duluan sebelum Uncle Roger. Dan ya udah gitu aja. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Tapi tetap aja gue bangga kita pernah mengacak-ngacak makanan mereka juga dan jadi makanan baru ciri khas kita. Ayam geprek, ayam tepung fried chicken dikasih sambal ulek, which is good. Jadi ya sama aja. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video dimana gue nge-review fitur baru yang Spotify bisa nge-cover pakai AI kayak who asked for that? Komentarnya datang dari Yu. Jadi ini yang gue dapat setelah 3 tahun belajar FL Studio. Anjir kesian banget. Mau komentar kalian dibacakan? Ya tinggal komen aja di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Jangan kita marah-marahin mereka, jangan kita jadi kayak witch hunt mereka. Biarin aja lah tuh bule-bule berinovasi dengan broti rice-nya. Kita tetap bangga dengan soto, tangkar, tongseng kita, sop kita. Iya ya, nggak ada wortel, nggak ada sayurnya juga cuma sawi secuil. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah menurut kalian soto yang paling enak soto apa? Gue tergantung mood ya. Kadang pengen soto Betawi, kadang pengen soto seger, kadang pengen soto Banjar. Wow, Palu Gada. Palu basah, Palu Gada lagi. Palu basah.